Paloma? Halo, ketemu lagi dengan Kak Jen. Kali ini Kak Jen mau ngajakin nonton filmnya James Bond yang berjudul No Time to Die. Yuk kita nonton bareng. Seseorang berjalan di tengah salju dengan senjatanya. Madeline merawat ibunya yang sedang depresi. Tiba-tiba dia melihat pria bertopeng di jendela. Dia memberitahu ibunya tapi nggak digubris. Segera dia sembunyi. Pria itu bernama Lucifer Safin. Dia masuk dan memberitahu wanita itu bahwa suaminya telah membunuh semua keluarganya. Langsung dia tembak wanita itu. Lalu dia cari Madeline. Madeline menembakinya. Lalu dia seret keluar tubuh Safin. Dia hidup lagi. Madeline lari ke danau yang membeku. Es di danau mulai retak dan dia jatuh ke dalamnya. Safin menembaki Madeline yang terjebak di danau yang membeku. James Bond sedang berlibur dengan pacarnya ke Akropolis. Let's go. Lagi asik-asiknya, pacarnya minta Bond merelakan Vesper sang mantan jika ingin bersamanya. Kalau Bond melakukan, pacarnya akan menceritakan rahasia dirinya. Keesokan paginya, Bond pamit pergi ke makam Vesper. Sampai di sana, dia meminta maaf ke Vesper. Dia melihat ada bunga dan kartu nama dengan simbol. Tiba-tiba makamnya meledak. Saat dia sadar, dia langsung menelpon Madeline tapi nggak diangkat. Segera dia pergi, tapi ada mobil datang menembakinya. Bond berlindung. Muncul lagi motor dari arah berlawanan. Lalu dia memutuskan menarik kabel yang ada dan melompat ke bawah jembatan. Bond lari dan bertemu dengan si pengendara motor. Perkelahian terjadi. Dia memberitahu Madeline itu putrinya Spectre. Sebelum Bond mengalahkannya sampai matanya copot. Bond mengambil motor itu dan ngebut untuk kembali ke hotel. Bond menemui Madeline dan terus menanyakan bagaimana mereka tahu kita di sini. Madeline bingung. Tiba-tiba telepon berdering dan Bond mengajaknya pergi. Ada yang mengejar mereka. Telepon berdering lagi dan simbol yang sama muncul lagi. Saat diangkat dari Blofeld, dia bilang, ayahmu akan bangga dengan pengorbananmu. Madeline makin bingung. Dia bilang ke James kalau dia nggak akan mengkhianati James. James mengeluarkan senjata pertama, satu mobil teratasi. Tiba-tiba mobilnya ditabrak dari samping dan dikepung. Lalu ditembak membabi buta. James diam aja, dia terlihat kecewa. Madeline histeris. Akhirnya dia mengeluarkan senjata mobil berikutnya, menembak semuanya dan mengeluarkan asap lalu pergi. Dia mengantar Madeline naik ke kereta, menyuruhnya pergi dan tidak perlu mencarinya lagi. 5 tahun kemudian, di lab MI6, ini Obruchev, seorang ilmuwan yang berniat jahat. Lab dimasuki sekelompok orang bersenjata yang ingin mengambil senjata kimia Herakles. Obruchev pura-pura nggak tahu dan ketakutan. Setelah mendapatkan Herakles, mereka membunuh semua ilmuwan yang ada kecuali Obruchev. Lalu mereka kabur dengan peralatan yang canggih banget deh. James sedang berkendara, ada yang mengikuti. Ternyata itu temannya Felix, orang CIA. Dia memperkenalkan rekannya Logan Ash. Felix minta James untuk mengambil paket di Kuba. 3 hari yang lalu, lab MI6 dibobol. Tapi Obruchev terdeteksi ada di Santiago. James bilang dia udah pensiun, gak tertarik. Dia kembali ke mobil. Mobilnya mogok. Ada cewek naik motor menawarkan tumpangan namanya Nomi. Ternyata Nomi adalah agen 00 udah 2 tahun. Dia mengancam Bond untuk tidak mencampuri urusannya mencari Obruchev. Sebelum dia pergi, dia bilang dia bukan sembarang agen 00, tapi 007. Bond akhirnya menghubungi Felix untuk ikut. Felix, Amin. Dan Felix bilang nanti ada wanita yang bernama Paloma akan menemaninya di Santiago. Sampai di Santiago, James melihat Nomi juga tiba. James menemui Paloma. Mereka pergi ke pesta para Spectre.
Di sana ada Obuchev yang sedang menyiapkan DNA James dan menyiapkan senjata kimia untuk membunuh James. Tapi dia menukarnya. Senjata disiapkan. Saat James masuk, senjata kimia dinyalakan. Ternyata senjata kimia itu membunuh para Spectre, bukan James. James menangkap Obuchev, Thank you. lalu membawanya dengan pesawat ke suatu tempat di tengah laut bertemu dengan Felix dan Ash. James menanyakan ke Obuchev, senjata apa itu? Kenapa membunuh para Spectre, bukan dia? Kata Obuchev, bukan James yang diincar. Sesuai rencana bersama, dia merubah DNA yang ada. Emang M yang membiayai pembuatan senjata ini, tapi Blofeld yang memakainya. Ash berulang-ulang menghentikan James bertanya, bagaimana Blofeld tahu James datang ke pesta itu? Obuchev melihat ke Ash. Ash menembak Felix dan perkelahian terjadi. Ash berhasil mengurung James dan Felix, meledakkan tempat itu dan kabur dengan pesawat. Seluruh tempat terisi air. James berusaha menyelamatkan Felix, tapi Felix sudah tiada. James berhasil keluar dari tempat itu. James menemui M. Dia minta akses ke Belmarsh, tapi M nggak memberikan. Ini Moneypenny, sekretarisnya M. Dia mengajak James ke tempat Q malam ini. Mereka meminta bantuan Q untuk mencari tahu apa yang terjadi. James memberikan USB yang dia dapat. Ternyata USB itu berisi data DNA yang dicuri dari basis data DNA dunia. Hanya satu orang anggota Spectre yang masih hidup, yaitu Blofeld, yang bisa memberikan informasi. Dan dia hanya mau berbicara dengan satu orang. Di tempat lain, Madeline, seorang psikoterapis, kedatangan seorang pasien baru. Pasien itu memberikannya sebuah kotak. Madeline kaget, isinya topeng orang yang membunuh ibunya. Pasien itu bilang, Madeline berhutang padanya karena dia telah menyelamatkannya dari bawah es. Dia minta Madeline memakai cairan Herakles saat menemui seseorang. Q menemukan Obuchev menggunakan nanorobot yang bernama Herakles untuk membunuh orang. Mengetahui siapa yang dibunuh melalui DNA orang itu. Madeline memakai cairan Herakles di pergelangan tangannya. James menemui Blofeld. Dia bertemu Madeline di sana. Tiba-tiba Madeline ingin pulang. James mencegahnya tapi nggak bisa. Blofeld bilang Madeline menyimpan semua rahasia yang James butuhkan. Dan saya yang meledakkan makam Vesper. James menyekip Blofeld karena kesal. Polisi masuk mencegahnya. Tahu-tahu Blofeld sudah mati sendiri. Q memeriksa jari James. Ditemukan Herakles di sana. Dan akan menetap selamanya di tubuh James. James segera mencari Madeline. James ke rumah Madeline menanyakan siapa yang memberikan racun itu. Lama-lama melihat Madeline, James menyatakan bahwa dia masih mencintai Madeline. Tiba-tiba seorang anak muncul. Ini Matilda, anaknya Madeline. James melihat anak itu matanya kok seperti dia. Tapi Madeline bilang, itu bukan anakmu. Naomi mengejar Ash sesuai informasi dari James dan meminta persetujuan M untuk membunuhnya. Madeline menunjukkan sebuah rahasia yang sejak lama ingin dia beritahukan. Blofeld menyuruh ayahnya membunuh satu keluarga. Anaknya selamat yang bernama Lucifer Safin. Dia datang untuk balas dendam. Blofeld juga mengambil pulau milik Spectre. Dia beri nama Taman Racun. Sekarang pulau itu dimiliki oleh Safin. James langsung minta M mencari Safin dan keberadaan pulau itu. M bilang pulau itu berada di perairan sekitar Jepang dan Rusia. Selain itu, intelijen Jepang juga mendeteksi adanya aktivitas di pulau itu. Tiba-tiba James ingin menanyakan lokasi S. Sesuai info, lokasi S sedang menuju ke tempatnya. Segera dia membawa semuanya pergi. Di perjalanan, dia dikejar S dan pasukannya. Kejar-kejaran seru pun terjadi. James berhasil melumpuhkannya. Tapi muncul lagi pasukan yang lebih banyak mengejarnya. Mereka masuk ke hutan. James meminta Madeline dan anaknya bersembunyi. Lalu dia pergi untuk mengalihkan pasukan itu ke tempat lain, menghabisi semuanya, dan terakhir dia membunuh S dengan mobilnya.
Tiba-tiba dia mendengar ada bunyi tembakan. Ternyata Safin membawa Madeline dan anaknya. James, Nomi, dan Q segera berangkat ke pulau itu. M juga menginstruksikan untuk membunuh Safin dan Obuchev. Lalu Q memberikan James jam tangan yang berisi gelombang elektromagnetik. Nomi diberi Q-Dar untuk memetakan ruangan. Dan mereka semua dipasangi darah pintar untuk melacak keberadaan mereka. Safin membawa Madeline dan anaknya ke pulau. Obuchev ternyata membuat Herakles dari rambutnya Madeline yang diambil Safin. Kata Safin untuk jaminan kalau dia menggenggam hidup Madeline dan anaknya. Safin menunjukkan kebun beracunnya dan mengambil Matilda. Lalu dia memisahkannya dari Madeline. James dan Nomi menggunakan pesawat sampai di pulau itu. James menggunakan jam tangannya untuk mematikan kamera pengawas dan membuka pintu. Nomi juga langsung memasang Q-Dar agar Q bisa melihat arsitektur pabrik kimia itu dan menuntun mereka masuk. Mereka masuk ke lab. Komunikasi dengan Q jadi terputus. Sampai di lab, mereka langsung memukul Obuchev dan memasang bom di lab itu. James tiba-tiba melihat komputer. Terlihat simulasi kalau mereka tuh mau membunuh jutaan orang di dunia. Tiba-tiba ada suara Safin meminta James untuk menemuinya. James langsung menitipkan semua peledak ke Nomi, andaikan dia tidak balik nanti. James menemui Safin yang bersama Matilda. Safin meminta James untuk menyerahkan semua senjatanya, matikan peledak yang dipasang dan keluar dari pulaunya sambil membawa Matilda. Bagaimana dengan Madeline? Tetap tinggal, kata Safin. James memohon dan meminta maaf. Dia membungkuk, tapi sambil mengambil pistolnya, dia tembakin. Safin kabur dengan Matilda, dan Madeline muncul. Matilda menggigit tangan Safin. Safin melepaskannya karena dia harus segera pergi menemui pembeli pertamanya. Naomi membawa Obuchev, tapi dia nyebelin, dicemplungin deh ke kolam racun. James dan Madeline menemukan Matilda sedang bersembunyi. Segera mereka pergi. Dia bertemu dengan Nomi. Mereka bersama-sama menuju ke kapal. James meminta Nomi menjaga mereka dan mengucapkan perpisahan ke Madeline. Karena dia harus menyelesaikan semua masalah ini. James minta Q mencari rudal untuk menghancurkan pulau ini. Dia pun terus bergerak mencari Safin, meledakkan lab mereka dan menghabisi semua pasukan-pasukan yang ada. Dia bertemu dengan pria bermata palsu. Perkelahian terjadi. Dia nyalain tuh jam tangan yang dari Q. Meledak deh tuh mata palsu. Q meminta James mencari ruang kendali untuk menyalakan daya dan membuka pintu keluar. James instruksiin Q untuk meluncurkan rudal dan M menyetujuinya. Saat dia mau keluar, tiba-tiba pintu tertutup lagi. James lari, tiba-tiba Safin menembaknya. Saat Safin mendekat, James langsung menghajarnya. Safin memecahkan sesuatu ke wajah James. Ternyata itu Herakles yang berisi DNA Madeline. Safin bilang Madeline dan Matilda akan mati jika bersentuhan dengan James. James lemes dengarnya dan menembak mati Safin. James menghubungi Q menanyakan apakah Madeline dan Matilda selamat. Q bilang aman dan meminta James segera keluar dari pulau karena rudal sudah diluncurkan. James meminta Q menyambungkannya dengan Madeline. Madeline menanyakan, James sudah keluar dari pulau itu? James bilang dia nggak akan sempat dan dia telah teracuni. Madeline shock. James bilang, aku mencintaimu dan rudal mendarat di pulau itu. Film pun selesai.